Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ari Channel. Alhamdulillah, sampai saat ini kami masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula rekan-rekan dan teman-teman kami juga diberikan kesehatan pula. Baik, di dalam tayangan video kali ini saya akan membahas tentang pekarangan di depan rumah, di mana banyak kita ataupun semua orang itu mengabaikan halaman rumah, yang padahal halaman rumah itu bisa dijadikan sarana untuk investasi kita. Contohnya seperti membuat ataupun menanam tanaman hias sehingga dikomersilkan, dan itu pun sangat bagus untuk bagi kita semua. Nah, kali ini saya akan membahas hal tersebut. Memang lahan ini tidak terlalu besar, tapi ya cukup lumayan lah. Ukurannya itu paling enggak 6 kali 7 meter. 6 kali 7 meter. Nanti di situ saya akan mencoba untuk memanfaatkan lahan ataupun halaman rumah tersebut supaya bisa menjadikan halaman yang produktif dan sangat menguntungkan bagi diri kita. Oh iya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendukung dari channel-channel kami dan sudah mensubscribe-nya. Saya sangat berterima kasih, dan juga saya sangat membutuhkan saran dari teman-teman semua. Barangkali ada yang memberikan komentar-komentar terhadap diri saya sangat berterima kasih, dan itu adalah suatu masukan untuk diri saya sendiri, sehingga saya bisa memperbaikinya. Dan dari komentar teman-teman semua, akhirnya saya bisa mengembangkan ide-ide kreatif, terutama di bidang pertanian. Baik, kita ikuti terus seperti apakah lahan yang nanti akan saya manfaatkan sehingga halaman ini ataupun lahan yang di depan rumah ini itu tidak menjadi sia-sia. Ikuti terus perjalanan kami di Ari Channel. Ya, inilah halaman di depan rumah kami. Kami sengaja untuk membuat rumah kumpung jamur sebagai sarana kegiatan kami, yang mana halaman rumah ini akhirnya menjadi produktif. Rumah kumpung jamur ini saya buat dan ukuran 2 kali 5 meter ya, jadi
saya bikin raknya itu 4 baris. Nah, dari 4 baris ini masing-masing jaraknya itu 80 cm. Nah, ketinggian rak itu 2 meter. Nah, jarak antara sub yang satu dengan sub yang dua itu kira-kira 30 cm. Dan lebar rak masing-masing lebar rak itu 40 cm. Jadi backlog itu bisa 2 menghadap ya, depan belakang. Nah, itulah penampilan dari kumbung jamur. Ini masing-masing rak saya isi 2 backlog ya. Karena ukurannya 30, tingginya masing-masing rak, jadi cukup 2 backlog disusun. Nah, untuk backlog sendiri saya sementara ini beli di petani jamur tiram. Masing-masing backlog itu relatif harganya, ada yang 3.000 dan juga ada yang 2.500 rupiah per backlognya. Dan ingat di sini untuk menjaga suhu itu paling tidak 25 derajat hingga 30 derajat Celcius. Karena suhu di atas 30 itu sudah sangat panas sekali. Jadi kalau bisa kita jaga kelembabannya, yaitu 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, inilah kumbung jamur yang hari ini adalah panen perdananya. Sudah sekian lama, sekitar 15 hari ini sudah pada tumbuh. Nah, inilah hasil dari penanaman jamur tiram. Inilah sudah tumbuh. Sekitar panen perdana ini paling banyak 2 kiloan yang sudah terbuka. Nah, inilah panen perdananya. Nah, baik, kita akan petik jamur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bisa jangan sampai meninggalkan akarnya, karena nanti mengalami pembusukan. Kalau bisa ini nanti setelah dipetik kita bersihkan akar-akarnya yang menempel.
Nah ini sudah lumayan, kita ambil yang besar-besarnya saja untuk panen ini. Ini juga cukup untuk panen. Dan ini masih ada sisa, kami biarkan untuk perkembangannya. Nah ini udah cukup lumayan hasilnya. Mungkin 2 hari ke depan kita akan memetik lagi. Baik, setelah kita memanen dari hasil jamur tiram, untuk langkah selanjutnya itu perawatan, bagaimana supaya di dalam media backlog ini tidak terkena hama ataupun ulat ya. Ini hanya pencegahan, jadi kami hanya sekedar memberikan kepada kalian semua agar bisa berbagi di dalam penggunaan obat tersebut. Yang biasa kami gunakan itu adalah DuPont Lanate seperti ini, yang warna merah. Nah, ini sangat ampuh untuk mengusir hama ulat dan juga bisa mencegah dari datangnya hama ulat ataupun semut ataupun lalat yang lain. Nah, kalau dosis pemakaian ini, kalau kita sudah terkena ya, backlog kita itu sudah terkena, itu yang 2 liter air diberikan 1 sendok makan. Jadi perbandingannya itu 1 sendok makan 2 liter air. Tapi kalau hanya untuk mencegah, kita pergunakan secukupnya, yaitu setengah sendok makan saja sudah cukup. Ini hanya untuk mencegah supaya tidak terserang hama ulat. Baik, kita praktekkan. Nah, ini sudah saya siapkan airnya di dalam tangki sprayer. Ini yang saya gunakan itu 2 liter air. Nah, ini ya 2 liter air. Kelihatan kan? Ini 2 liter air. Nah, saya akan gunakan hanya setengah sendok makan dari obat DuPont ini. Obat ini banyak diperjualbelikan di toko-toko pertanian.
kayak kalau di daerah saya ini sudah banyak yang jualan ini. Nah, kita hanya cukup setengah sendok makan. Nah, seperti ini kita masukkan. Masukkan dalam. Setelah kita masukkan obatnya, kita tutup dan alat sprayer ini dan penutupnya. Nah, setelah kita tutup, baru kita kocok ya, sampai merata. Nanti kita lihat pengaplikasiannya ya di kumbung jamur. Pas kebenaran tadi habis panen, jadi saya akan mengaplikasikannya untuk menanggulangi hama-hama luar kayak lalat, kayak semut ya. Baik, kita simpan dulu ini. Kita cek dulu spraynya apakah keluarnya itu berembun atau menembak ya. Kalau bisa ini harus mengembun ya, soalnya hanya sekedar untuk ya seperti ini, kelihatan ya. Baik, kita aplikasikan ke dalam kumbung. Hanya sekedar memberikan ini aja, sekedar embun. Sebaiknya kalau kita sedang memberikan obat seperti ini, gunakanlah masker supaya kita juga terlindungi dari obat tersebut.
kita pindah lagi ke lorong berikutnya. Nah, ini untuk teman-teman ya, kalau yang udah mekar seperti ini kita jangan difokuskan kepada jamur yang ini ya, kita fokuskan kepada backlog yang belum tumbuh. Nah, adapun kalau yang udah tumbuh tongkol seperti ini nggak apa-apa, ini masih tumbuh beberapa jam kemudian. Baik, kita lanjut. Nah, ini semua ya kira-kira merata, tapi ingat yang udah tumbuh jamur payungnya kita hanya sekedar lewat aja. Nah, seperti ini kita hanya sekedar lewat yang sudah tumbuh payungnya yang sudah besar. Ini lumayan agak rumit megang kamera juga, jadi maklum ya, goyangannya terlalu keras karena sambil megang kamera juga. Nah, ini untuk suhu kumbung usahakan jangan sampai di atas 30 aja sudah panas, apalagi melebihi 31 atau 30 ya. Ini standarnya itu 25 hingga 30. Nah, ini lihat suhunya tuh pas, ini 30. Ini 30 derajat Celcius. Ini sudah mentok, ini suhunya ini. Ini ada pohon bahagia nih, nyempil di sini. Mau ikut bergabung sama jamur katanya. Nah, ini juga nih kakinya juga ini. Nah, ini tiang-tiangnya juga ini. Nah, ini tiangnya juga perlu nih. Kakinya juga nih semua, pokoknya semua kita semprot semua, nggak ada yang kelewat untuk menghindari hama ya, terutama semut. Walaupun tidak merusak tapi tidak enak dipandang mata kalau ini satu lagi.
Nah, itu aja penyemprotan untuk menghalau ya, mengantisipasi juga tentang datangnya hama pada backlog jamur. Paling tidak kita bisa menanggulangi. Nah, perlu diingat juga bagi rekan-rekan semua ya, untuk pencegahan daripada timbulnya ulat ataupun binatang-binatang lain, itu nanti kita semprot itu pada permukaan backlog ya, yang ini ya, pada mulut backlog ini. Nah, kalau ini harus kena ya, yang ini harus kena semua, terkecuali ini ya. Kalau yang udah ngebuka ini kita hanya sekedar lewat aja, sekedar ngembun biasa, jangan sampai difokuskan mengenai ini semua, jangan ya, nanti terlalu basah dan akhirnya jatuh. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang wawasan ini. Bagi teman-teman yang punya wawasan lain selain cara saya, tolong tulis di komentar. Siapa tahu masukan dari teman-teman semua saya bisa aplikasikan sehingga menjadi suatu pembelajaran bagi diri saya. Semoga menjadi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.